Bab 426, Momentum yang menghancurkan seluruh penonton. Taylor, berpakaian hitam, muncul di depan semua orang. Alisnya yang tajam seperti pedang terangkat di atas matanya yang sedingin es, hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan seluruh wajahnya sesempurna sebuah karya seni yang diukir dengan sangat indah. Rambut hitamnya terurai ke belakang, berkibar lembut tertiup angin. Taylor berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap dengan jijik ke arah ratusan orang yang berdiri di bawah. Dari sudut pandangnya, kerumunan yang padat ini tampak sangat mirip dengan koloni semut. Kecil sekali, menjijikkan sekali, dan saya tidak bisa menahan keinginan untuk menginjaknya. Pah! Petir masih muncul di sekitar tubuh Taylor. Setelah dia muncul, tekanan yang menyelimuti dunia menjadi semakin kuat. Semua orang di tanah menatap sosok Taylor di langit, dengan keterkejutan di mata mereka. Taylor masih sangat muda, namun auranya begitu kuat hingga membuat orang terkesima. Inilah sang santo bela diri. Dibandingkan dengan Radit yang aku temui di keluarga Zeng terakhir kali, aura Taylor bahkan lebih kuat. Banyak orang merasa ingin berlutut di tanah dan menyembah. Duduk di kursi wasit di depan arena kompetisi, Zidu dan 4 wasit lainnya juga tampak terkejut. Sebagai tokoh tingkat tinggi di Ikatan Pencaksilat, mereka memiliki wawasan yang sangat luas dan telah bertemu dengan banyak orang sakti. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Martial Saint. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang jago bela diri semuda Taylor. Aura yang terpancar dari Taylor sama sekali tidak lebih lemah dari para santo bela diri yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Tahukah kamu, Taylor baru saja memasuki alam Martial Saint, dan usianya baru 27 tahun. Presiden Zhao, Taylor benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang raja. Masa depannya tidak terbatas. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berkata dengan penuh emosi di kursi wasit. Dia sudah sangat kuat saat usianya belum menginjak 30. Sulit membayangkan seberapa kuat dia dalam 20 tahun ke depan. Desal lelaki tua lainnya. Keluarga Chen sangat beruntung. Dengan keturunan yang jahat seperti itu, seluruh keluarga akan dikenang dalam sejarah. Orang tua di sebelah Zidu menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa iri di matanya. Zidu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap sosok Taylor dengan mata menyala-nyala. Setelah bertemu langsung dengan Taylor, dia semakin bertekad untuk menikah dengan keluarga Chen. Di masa depan, Taylor pasti akan menjadi sekuat naga dan terbang di atas langit. Jika keluarga Zhao dapat membentuk aliansi dengan keluarga Chen, keuntungan yang bisa mereka peroleh di masa depan akan sulit diperkirakan. Selain kepentingan keluarganya sendiri, Zidu juga bersemangat tentang masa depan dunia seni bela diri Huaibei. Melihat seluruh Tiongkok, mungkin ada banyak orang suci bela diri. Namun, mungkin tidak ada orang mengerikan lain seperti Taylor yang telah memasuki ranah Martial Saint pada usia kurang dari 30 tahun, kecuali di daerah ibu kota. Dengan ini saja, Taylor dapat melampaui talenta muda dari daerah lain. Berkat keberadaan Taylor, masa depan dunia seni bela diri Huaibei cerah. Zidu sedikit bersemangat. Pada saat ini, dia teringat pada Zinan yang melarikan diri di tempat, dan sedikit keganasan muncul di matanya. Apapun yang terjadi, Zinan harus menikah dengan keluarga Chen. Untuk ini, dia akan membayar berapapun harganya. Berdiri di samping kursi wasit adalah para pemimpin sekte utama di Huaibei. Mereka menatap Taylor yang bagaikan dewa, dengan keterkejutan di mata mereka yang tak terlukiskan. Dengan munculnya orang seperti itu dari keluarga Chen, kedudukan mereka di dunia seni bela diri Huaibei menjadi tidak tergoyahkan. Mulai hari ini, keluarga Chen akan menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Tidak ada yang bisa menandingi keluarga Chen. Bahkan tidak ada lawan yang selevel dengannya. Para pemimpin sekte utama menatap Taylor, rencana sudah disusun dalam benak mereka. Mereka awalnya berafiliasi dengan keluarga lain. Namun sekarang, mereka ingin mengganti pemilik. Karena mereka semua bawahan, tentu saja mereka harus tunduk pada keluarga terkuat. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan anak-anak muda yang berdiri di ruang tunggu semuanya memperlihatkan ekspresi menyedihkan di wajah mereka. Taylor, berdiri di udara, yang auranya sendiri sudah cukup untuk membuat mereka merasa tercekik, adalah lawan mereka hari ini. Ini tidak lagi sesederhana menjadi daun hijau sebagai latar belakang. Jika aku benar-benar bertarung dengan Taylor, sulit untuk mengatakan apakah aku bisa menyelamatkan hidupku. Di antara sekian banyak anak muda, yang paling berbakat hanyalah yang telah mencapai puncak alam Grandmaster, dan masih kurang 2 alam lagi dari alam Martial Saint. Dari sudut pandang seni bela diri, tidak mungkin lagi bertarung setelah melintasi wilayah utama. Sejujurnya, pertarungan lintas 2 wilayah utama tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Saya ingin mengundurkan diri. Aku juga berpikir begitu. Tidak apa-apa jika aku tidak bertemu Taylor, tetapi jika aku bertemu Taylor dalam lotere. Mengapa kita tidak mundur dari kompetisi bersama-sama? Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Sebagai keturunan inti berbagai keluarga bangsawan, mereka biasanya dikenal sebagai orang jenius dan calon kepala keluarga, serta dihormati kemanapun mereka pergi. Tetapi ketika mereka melihat Taylor pada saat ini, mereka kehilangan seluruh semangat dan harga diri mereka. Taylor tidak berada pada level yang sama dengan mereka.
Mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri di atas panggung, mereka juga tidak ingin menjadi batu loncatan bagi Taylor untuk mencapai puncak. Sudah diputuskan, tidak peduli apapun aturannya, kita akan mundur dari kompetisi bersama nanti. Pada saat ini, Shiba, yang sebelumnya memiliki konflik dengan Leo, berbicara dengan suara yang dalam. Di antara kelompok orang ini, kemampuannya dianggap rata-rata. Tetapi keluarga Hu setidaknya dapat menduduki peringkat 5 teratas di dunia seni bela diri Jiangnan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Shiba masih memiliki bobot. Semua orang setuju. Sebuah aula perjamuan yang jauh dari arena. Fang Yu masih duduk di meja, makan. Nobu dan Steve menoleh dan menatap Taylor yang berada di atas arena di kejauhan. Momentum yang begitu kuat, mata Nobu dipenuhi dengan kengerian. Steve juga tampak terkejut. Seorang jenius seperti Taylor akan mampu menempati tempat bahkan di antara para jenius di ibu kota. Itu benar-benar terlalu kuat. Steve memikirkannya dan berbalik menatap Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak mengangkat kepalanya, masih memegang kaki ayam di tangannya. Pagi ini, Fang Yu tiba-tiba meneleponnya dan mengatakan dia ingin datang ke rumah Chen. Steve tidak tahu mengapa Fang Yu datang. Tetapi sekarang, melihat Taylor yang sedang dalam momentum besar dan menekan semua orang, dia tiba-tiba merasa bahwa pemandangan ini familiar. Belum lama ini, Radit, tetua keluarga Zheng, tampak seperti ini. Namun kurang dari 1 jam kemudian, Radit meninggal dan bahkan jasadnya tidak ditemukan. Setelah itu, keluarga Zheng juga runtuh. Pria yang menyebabkan semua ini sekarang duduk di depannya dan makan. Fang Yu datang ke rumah Chen hari ini. Mungkinkah dia juga ingin? Steve terkejut ketika dia memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ada apa? Pada saat ini, Fang Yu selesai memakan kaki ayam di tangannya, menatap Steve dan bertanya. Tidak ada apa-apa, Taylor muncul, Tuan Fang. Tidakkah Anda ingin melihatnya? Kata Steve. Fang Yu melirik Taylor dari kejauhan dan berkata, aku pernah melihatnya. Dia seorang ahli bela diri, dan dia cukup kuat. Saat berbicara, Fang Yu tidak dapat menahan senyum. Senyuman ini sangat menakutkan di mata Steve, dan itu juga mengonfirmasi apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Fang, Anda benar-benar harus mengambil tindakan terhadap Taylor. Zinan, pria itu adalah Taylor, tuan muda dari pemilik rumah ini saat ini. Nobu berbalik dan berkata kepada Zinan yang berdiri di sampingnya. Oh, Zinan menjawab dengan lembut, masih menunduk dan memainkan jarinya. Mengapa kamu tidak melihat ke atas? Nobu berkata tanpa daya. Karena itu adalah permintaan saudaranya, Zinan harus mengangkat kepalanya dan melihat Taylor yang berada di atas arena di kejauhan. Apa pendapatmu tentang Taylor? Tanya Nobu. Zinan hanya meliriknya, lalu berbalik dan berkata dengan takut-takut, menurutku dia menakutkan. Menakutkan? Ini. Dia menakutkan bagi orang lain, tetapi sangat lembut bagi gadis sepertimu. Lihat baik-baik, dia sangat tampan, lebih tampan daripada kakakmu dan aku. Kata Nobu. Dia tidak setampan dirimu, saudaraku. Zinan mengangkat kepalanya dan menjawab dengan tegas. Kamu bahkan belum memperhatikan dengan saksama seperti apa penampilannya, bagaimana kamu bisa membuat kesimpulan? Kata Nobu. Pokoknya, hanya itu, kata Zinan dengan keras kepala. Nobu menatap Zinan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah Zinan berubah dan dia berkata dengan takut-takut, kakak, apakah aku membuatmu marah? Maafkan aku. Oh, aku tidak marah. Nobu menghela napas dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Zinan lagi. Berapa umur adikmu? Pada saat ini, Fang Yu, yang duduk di seberangnya, bertanya. 22. Nobu tertegun sejenak dan menjawab. Oh, tampaknya kau ingin dia menikah, kata Fang Yu sambil tersenyum. Wajah Nobu sedikit berubah dan dia terdiam sesaat. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yu yang sedang makan dengan tenang, benar-benar mengungkapkan pikiran keluarga Zhao dalam satu kalimat. Zinan, yang berdiri di samping, juga mengubah ekspresinya ketika mendengar kata-kata Fang Yu. Dia menoleh tajam dan menatap Nobu sambil berkata, kakak, aku tidak ingin menikah. Bab 427, kalian nampaknya takut. Melihat mata Zinan yang sedikit merah dan air mata di wajahnya, hati Nobu terasa sakit dan dia langsung menyangkalnya, itu tidak benar. Kamu baru saja lulus kuliah belum lama ini. Apakah kamu tidak ingin pergi ke Eropa untuk melanjutkan studi? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikah secepat ini? Benarkah? Zinan bertanya, menatap Nobu dengan matanya yang seperti bintang. Menghadapi tatapan ini, Nobu tampak ragu-ragu dan merasa sangat berat. Pernikahan dengan keluarga Chen adalah keputusan yang dibuat oleh para tetua keluarga, dan Nobu tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia sekarang berbohong kepada Zinan, betapa sedihnya Zinan ketika dia mengetahui kebenarannya nanti. Bahkan saudara laki-lakinya yang paling terpercaya pun menipunya. Hatinya yang rapuh pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Nobu menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zinan, para tetua di keluarga memang ingin menikahkanmu dengan keluarga Chen. Targetnya adalah Taylor. Pipi Zinan yang secantik bunga langsung memucat. Air mata bening mengalir di mataku. Kakak, aku benar-benar tidak ingin menikah.
kata Zinan sambil menangis. Nobu paling takut melihat saudara perempuannya menangis, tetapi dia tidak punya pilihan. Zinan, ini keputusan kakek. Baik kamu maupun aku, bahkan orang tuaku, tidak dapat menghentikannya. Nobu menghela napas dan berkata. Zinan menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan menangis dalam diam. Meskipun dia pemalu dan takut bertemu orang asing, dia tidak bodoh. Ketika dia keluar hari ini, dia melihat kakeknya dengan sengaja menarik kakaknya dan mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Dia melihat dengan jelas ekspresi malu dan rasa bersalah di wajah kakaknya. Saat itu ia menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Sekarang mendengar kebenaran dari Nobu hanya menegaskan pikirannya. Zinan, Nobu menepuk bahu Zinan, tidak tahu bagaimana menghiburnya sejenak. Tidak perlu menangis sesedih itu. Setelah hari ini, Taylor mungkin tidak akan bisa menikah dan punya anak. Pada saat ini, Fang Yu yang sedang duduk di seberang dan memainkan lobster besar dengan kepala tertunduk, berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Nobu segera berbalik untuk melihat Fang Yu. Zinan juga mengangkat kepalanya dan mengintip Fang Yu melalui jari-jari tangannya. Tuan Fang, maksud Anda adalah... Nobu menatap Fang Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak perlu bertanya, kamu akan segera tahu apa yang akan terjadi, kata Fang Yu. Nobu bingung dan menatap Steve lagi. Steve dapat menebak apa yang akan dilakukan Fang Yu, tetapi karena Fang Yu tidak mengatakannya, dia tidak akan mengatakannya atas inisiatifnya sendiri. Dia hanya tersenyum pada Nobu dan mengangkat bahu. Nobu menatap Fang Yu, lalu menatap Steve. Mengingat kekuatan Fang Yu dan kemungkinan latar belakangnya yang mengerikan, apa yang dia katakan sangat dapat dipercaya. Zinan, jangan menangis dulu. Tuan Muda Fang sudah mengatakannya, jadi jangan khawatir. Nobu menghiburnya. Zinan menarik tangannya yang halus dan lembut, memperlihatkan wajah cantiknya yang penuh dengan bekas air mata. Dia menatap Fang Yu dengan penuh cinta dan bertanya dengan lembut, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Fang Yu menggigit lobster itu dan mengangguk. Baguslah. Zinan menggigit bibir merah mudanya dan tiba-tiba tersenyum. Senyumnya bagaikan angin musim semi, menyegarkan hati. Bahkan Steve yang berdiri di dekatnya pun merasakan jantungnya berdebar kencang saat tak sengaja meliriknya. Sungguh sulit untuk merasa kasihan terhadap gadis seperti Zinan. Taylor melirik orang-orang di bawah, hanya ada tatapan jijik di matanya. Di antara orang-orang ini, tingkat kultivasi tertinggi hanya pada tahap Jindan, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Taylor melihat ke arah kursi wasit. Saat Zidu bertemu pandang dengan Taylor, dia merasa kedinginan dan menggigil. Kompetisi seni bela diri bisa dimulai sekarang, kata Taylor dengan nada dingin. Baiklah, Zidu menjawab, berdiri, dan menggunakan kinya untuk mengeraskan suaranya. Selanjutnya, kita akan mulai mengundi dan bertarung 2 lawan 2. Kami menolak, kami ingin mundur. Sebelum Zidu bisa menyelesaikan kata-katanya, para pemuda di zona tunggu tidak jauh dari sana berbicara serempak. Zidu dan keempat wasit lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Pada saat yang sama, di area penonton di dekatnya, ekspresi para perwakilan keluarga besar juga berubah. Mereka menjelaskan semuanya dengan jelas kepada kami sebelum kami berangkat hari ini. Apapun hasilnya, kita harus berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini dan tidak boleh ada kesalahan yang dibuat. Ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan asosiasi seni bela diri, tetapi juga tentang menunjukkan sikap. Semua keluarga besar mereka bersedia berperan sebagai pendukung keluarga Chen. Namun kini sekelompok anak muda ini tiba-tiba menyatakan penolakannya secara bersama-sama. Bukankah ini merupakan usaha yang disengaja untuk merusak pesta? Ini adalah keluarga Chen, dan hari ini adalah perjamuan keluarga Chen. Sang petapa bela diri Taylor berada tepat di depan mereka, jadi bukankah mereka menamparkan wajah keluarga Chen dengan melakukan ini? Para wakil keluarga besar tampak marah, jantung mereka berdebar-debar, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Di sisi lain, semua anggota inti keluarga Chen memiliki ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka menggelar perjamuan dan perlombaan bela diri hari ini dengan tujuan untuk memantapkan kewibawaan mereka dan melihat sikap para keluarga dan sekte besar. Kelompok anak muda ini melompat keluar dan meminta untuk mengundurkan diri dari kompetisi, yang mana merupakan tindakan yang sangat tidak sopan terhadap keluarga Chen. Kepala keluarga, semua orang memandang Barta. Barta melirik Tuan Chen yang wajahnya tampak kosong. Mari kita tunggu dan lihat saja nanti, kata Barta. Di kursi wasit, Zidu menatap sekelompok anak muda dengan wajah tegas dan berkata dengan suara yang dalam, Asosiasi Seni Bela Diri memiliki peraturan. Kami tidak peduli dengan aturan. Dengan lawan setingkat Martial Saint di sini, apa gunanya konferensi seni bela diri ini? Pada saat ini, Siba berjalan keluar dan berkata dengan tegas. Ya, kecuali Taylor mengundurkan diri dari konferensi seni bela diri ini, kami akan menolak naik panggung. Jika Taylor tidak berhenti, kami akan mundur dari kompetisi. Beberapa pemuda lainnya maju beberapa langkah dan berteriak bersama. Apapun yang terjadi, peraturan adalah peraturan. Meskipun Taylor telah mencapai alam Martial Saint, dia berusia di bawah 30 tahun dan sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Zidu berkata dengan wajah muram, sebaliknya,
Kamu sekarang meminta untuk mengundurkan diri dari kompetisi bersama, yang secara serius melanggar persyaratan konferensi seni bela diri. Aku percaya pada orang tuamu dan tidak ingin melihatmu dihukum. Zidu secara langsung menyinggung para tetua keluarga, menyebabkan wajah anak muda ini berubah. Memang sebelum berangkat hari ini, orang tua mereka sudah berpesan agar mereka mengikuti perlombaan bela diri hari ini. Tetapi mereka benar-benar tidak tahan, terutama setelah Taylor muncul. Apakah perlu bersaing dengan lawan selevel ini? Benar-benar apa? Lupakan soal harga diri dan sebagainya. Yang terpenting adalah jika dia bertarung dengan Taylor, nyawanya mungkin dalam bahaya. Shiba, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kembali ke ruang tunggu dan bersiap untuk naik panggung. Pada saat ini, Aryan, kepala keluarga Hu, tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak. Shiba menatap Aryan dan bertemu dengan mata merah Aryan. Wajahnya langsung pucat. Imad, berdiri kembali. Riyad. Semua kepala keluarga dan pemimpin berteriak dan memerintahkan keturunan mereka untuk mundur ke ruang tunggu. Tidak seorang pun ingin menyinggung keluarga Chen di saat kritis ini. Setelah para tetua keluarga berbicara, rasa percaya di hati anak-anak muda ini langsung sirna, dan banyak dari mereka yang dengan patuh kembali ke ruang tunggu. Tetapi masih ada sebagian yang tetap teguh pada pendiriannya. Hei, kenapa saudaraku pergi? Di tengah kerumunan, Tian tampak bingung dan berkata. Mendengar ini, Hazem, kepala keluarga Han, mengubah ekspresinya dan melihat ke arah area pertempuran. Setelah melihat sekeliling sebentar, saya benar-benar tidak melihat Sauki. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Sauki sudah berdiri di ruang tunggu pagi-pagi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Dia telah memperhatikan Taylor dan tidak menyadari ketika Sauki pergi. Cepat pergi dan temukan dia. Lihat kemana saudaramu pergi, kata Hazem dengan wajah muram. Sekarang sekelompok anak muda ini telah berdiri untuk menghadapi persatuan seni bela diri dan menolak untuk naik ke panggung. Meskipun tidak masuk akal, setidaknya itu adalah tindakan yang berani. Sauki langsung melarikan diri dari medan perang, itu hal yang paling memalukan. Di antara orang banyak yang menyaksikan pertarungan itu, sejumlah kecil pendekar dari daerah lain menyaksikan kejadian ini dengan tatapan mengejek. Semua kekuatan besar ingin menyenangkan keluarga Chen, tetapi generasi muda yang mereka kirim tidak mau naik panggung karena mereka takut bertarung. Situasi ini cukup lucu. Mereka ingin melihat bagaimana akhirnya. Tepat ketika situasi menjadi sedikit kacau, Taylor di udara tiba-tiba tersenyum. Boom! Dia jatuh dari udara dan berdiri di arena, menghadap para prajurit muda yang menunggu pertempuran di zona pertempuran di bawah. Kalian nampaknya sangat takut, tanya Taylor sinis. Bab 428, Orang No. 1 di Huaibei. Tak seorang pun bersedia mengakuinya, namun tak seorang pun berani menatap mata Taylor. Aku akan berdiri di sini, tanpa menggerakkan kakiku atau tangan kiriku, dan tanpa menggunakan kiku. Aku hanya akan menggunakan tangan kananku untuk bersaing denganmu. Dan kau bisa menggunakan segala cara untuk berurusan denganku. Bagaimana dengan ini? Kata Taylor dengan senyum tipis di bibirnya. Mendengar kata-kata itu, ratusan hadirin di antara hadirin berseru-seru. Akan baik-baik saja jika Taylor tidak menggerakkan kaki dan tangan kirinya, tetapi dia bahkan tidak menggunakan ki sejatinya. Ini mungkin agak terlalu percaya diri. Tahukah Anda, cara menyerang yang paling penting bagi seorang prajurit adalah ki sejati. Kesenjangan antara berbagai bidang seni bela diri sebenarnya tercermin dalam kekuatan ki sejati. Kebanyakan prajurit sebenarnya tidak jauh berbeda dari orang biasa saat mereka kehilangan ki sejati mereka. Paling-paling, mereka memiliki sedikit lebih banyak keterampilan bertarung dan sedikit lebih kuat. Meskipun para pemuda di hadapan Taylor tidak berbakat seperti dia, namun masing-masing dari mereka setidaknya berada di level Grandmaster, dan kekuatan mereka jelas tidak lemah. Jika kamu tidak menggunakan energimu yang sebenarnya dan hanya menggunakan tangan kanan, kamu mungkin akan benar-benar menderita. Taylor, di belakang arena, wajah Lori berubah dan dia ingin berbicara. Jangan bicara, Taylor tahu batas kemampuannya. Tuan Tua Chen menghentikan Lori. Kaum muda di zona perang memiliki ekspresi yang berbeda-beda saat ini. Ada yang terharu, ada yang terkejut, dan ada pula yang marah. Taylor mengemukakan syarat-syarat seperti itu, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Apa, kau masih tidak berani melakukan ini? Kalau begitu aku akan memberimu pilihan lain. Semua orang berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, lalu kalian boleh pergi. Konferensi seni bela diri ini berakhir di sini. Taylor mencibir. Mendengar ini, wajah para pemuda berubah. Termasuk perwakilan pasukan utama di belakang. Terlalu sombong, terlalu sombong. Ini adalah penghinaan yang nyata. Ini keterlaluan. Beberapa perwakilan keluarga bangsawan menggertakkan gigi karena marah. Saya terima. Pada saat ini, Shiba berteriak di antara sekelompok anak muda. Saya pun menerimanya, teriak anak muda lainnya. Ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam di kursi wasit menoleh untuk melihat Zidu dan berkata, Presiden Zhao, ini sepertinya tidak sesuai dengan aturan, kan? Tidak, kita akhiri saja seperti ini, kata Zidu sambil menatap Taylor di arena. Aku pergi dulu, teriak Shiba dan melompat ke arena.
Kamu bilang kita tidak bisa menggunakan ki sejati kita dan kita tidak bisa menggunakan ketiga anggota tubuh kita. Shiba bertanya dengan mata merah saat dia menatap Teller di depannya. Setelah Teller menyuruh mereka berlutut dan bersujud, amarah Shiba membara hingga tak tertahankan lagi. Tanpa menggunakan tiga anggota tubuh dan ki sejati, dia ingin memukul Teller hingga setengah mati dan membuatnya berlutut serta memohon belas kasihan. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak takut Teller akan menarik kembali kata-katanya. Jika Teller benar-benar melakukan ini, itu akan memalukan baginya dan keluarga Chen. Tentu. Tetapi saya tidak meminta Anda untuk muncul satu persatu. Maksudku, kalian semua berkumpul bersama. Teller berkata sambil tersenyum sinis. Bersama-sama. Mendengar kata-kata itu, kerumunan di bawah arena kembali riuh. Teller sudah cukup membatasi dirinya sendiri, dan sekarang dia harus menggunakan situasi satu lawan banyak seperti ini. Ada total 40 orang muda di zona perang, dari berbagai keluarga dan sekte besar, dan yang terlemah di antara mereka ada di tingkat Grandmaster. Bagaimana Teller bisa bertarung 40 lawan 1 melawan musuh tanpa menggunakan ki sejati dan hanya menggunakan tangan kanannya? Ini bukan lagi kesombongan, ini kegilaan. Seberapa yakinkah dia dengan kemampuannya untuk mengajukan permintaan seperti itu? Aku tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk kalian, semut-semut. Ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Teller melirik tuan-tuan muda yang menunggu di zona pertempuran di bawah dan berkata. Provokasi Teller merangsang semua tuan muda di antara penonton. Ah, sudahlah, kita hajar saja dia dulu. Semua prajurit muda bergegas menuju arena. Teller. Di pihak keluarga Chen, wajah semua orang berubah drastis. Termasuk Tuan Chen yang selalu tetap tenang dan sabar. Tingkah laku Teller memang agak terlalu sombong. Meskipun dia tahu betul bahwa Teller tidak akan sebodoh itu mematuhi larangan hanya menggunakan satu tangan kanan meskipun itu berarti terluka parah. Tetapi jika Teller menerobos batasan dan menggunakan energi aslinya, dia akan menamparkan dirinya sendiri dan keluarga Chen. Itu hanya untuk menunjukkan kewibawaan Anda, tidak perlu sampai sejauh ini. Tetapi sekarang, kelompok tuan muda itu telah benar-benar marah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka untuk menyerbu ke arah Teller. Dalam beberapa detik, 40 tuan muda dari berbagai keluarga dan sekte besar semuanya datang ke arena. Mata mereka merah dan mereka menatap Teller yang berdiri di depan mereka. Ayo, aku akan berdiri di sini. Teller meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, mengulurkan tangan kanannya, dan mengaitkan jarinya ke arah para prajurit di depannya. Ah! Semua prajurit meraung dan menyerang Teller bersama-sama. Mereka benar-benar marah dan menggunakan sihir terkuat mereka. 40 master meledak pada saat yang sama, dan kekuatan yang terkondensasi sangat dahsyat. Satu demi satu, aliran energi sejati meledak langsung ke arah Teller. Cepat bentuk formasi. Pada saat ini, Zidu memerintahkan keempat lelaki tua berpakaian hitam di sampingnya. Keempat lelaki tua itu bereaksi dan bergerak, muncul di 4 lokasi di arena. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan dengan cepat memadatkan tirai cahaya yang menyelimuti seluruh arena. Boom! Begitu perisai terbentuk, ledakan-ledakan terdengar di arena dan seluruh tanah mulai bergetar. Para penonton yang menyaksikan pertarungan itu berseru kaget, mata mereka tertuju pada situasi di arena. Adegan terakhir yang mereka lihat adalah energi sesungguhnya yang membombardir Teller, sementara Teller berdiri di sana dengan ekspresi jijik di wajahnya. Boom! Kekuatan yang meletus dari arena itu menghantam perisai pelindung, yang menimbulkan ledakan suara. Wajah keempat lelaki tua yang membentuk formasi itu berubah. Mereka menggertakkan gigi dan meningkatkan aliran energi sejati agar perisai itu tidak hancur. Fang Yu dan yang lainnya yang duduk di ruang perjamuan jauh juga merasakan tanah bergetar. Zinan ketakutan dan berteriak, sambil meraih lengan Nobu. 1 lawan 40, harus kukatakan, Teller terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan berkekuatan penuh dari 40 master jika dia tidak menggunakan keterampilannya sebagai martial saint? Jika dia melakukannya, bukankah dia akan menembak kakinya sendiri? Mengapa dia harus begitu kejam? Komentar Nobu sambil menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kekuatan seperti itu, kata Fang Yu. Oh, Master Fang, apakah menurutmu Teller benar-benar bisa mengalahkan 40 master hanya dengan satu tangan kanan? Nobu menoleh dan bertanya dengan mata terbelalak. Ya, dan itu cukup mudah. Jawab Fang Yu. Kalau tidak punya cukup kekuatan, sungguh sulit percaya diri untuk melawan banyak musuh sendirian. Namun pada hakikat, bagi orang yang benar-benar kuat, menghadapi lawan yang jauh lebih lemah dari dirinya, sesungguhnya tidak ada bedanya dengan menghadapi segerombolan semut. Fang Yu pernah bertarung dengan Teller sebelumnya dan memiliki gambaran yang cukup bagus tentang kekuatan pria ini. Sekarang Teller telah dipromosikan ke tahap Naschen Sol, belum lagi energi sejatinya, tubuh fisiknya sendiri pasti telah meningkat pesat. Ditambah dengan 2 cincin di tangan kanannya yang dapat mengerahkan kekuatan hukum, dia tidak merasa tertekan sedikitpun untuk berhadapan dengan ke-40 jagoan tersebut. Tuan Muda Fang, saya akan bertaruh dengan Anda. Saya rasa Teller tidak akan mampu mengalahkan 40 master ini tanpa menggunakan ki sejatinya. Kata Nobu. Baiklah, berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan? Fang Yu bertanya sambil tersenyum.
Mari kita bertaruh 100.000 hanya untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, kata Nobu. Saya tidak keberatan, kata Fang Yu. Saya baru saja kehabisan uang baru-baru ini, dan Nobu berinisiatif untuk mengantarkan uang ke rumah saya, yang tidak bisa lebih baik lagi. Boom! Saat Fang Yu dan Nobu tengah berbincang, suara keras kembali terdengar di arena. Lebih dari selusin master terbang keluar, menghantam perisai luar dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di arena. Teller berdiri di tempat, mengepalkan tangan kanannya, dan menepukkannya ke depan. Tidak ada sedikit pun jejak ki yang mengalir melalui tubuhnya. Kekuatan yang menjatuhkan para master itu sepenuhnya berasal dari kekuatan telapak tangannya. Ah! Jeritan itu datang silih berganti, terus-menerus. Wajah Teller menyeringai sinis, serangan telapak tangan itu tampak seperti gerakan biasa, tetapi kekuatan telapak tangannya sangat mengerikan. Hanya dalam hitungan detik, ke-40 master itu terlempar keluar arena dan jatuh ke tanah sambil meratap. Semua orang di sekitar arena tercengang. Mereka menatap Teller yang masih berdiri di posisi yang sama tanpa bergerak selangkah pun, dengan mata terbelalak seolah-olah bola mata mereka hendak copot. Teller, kamu benar-benar melakukannya. Tanpa menggunakan ki sejati, ia mengalahkan 40 Grandmaster hanya dengan tangan kanannya. Prosesnya sangat mudah. Terlalu kuat. Semua orang yang hadir menatap Teller dengan kagum dalam hati mereka. Monster seperti itu ditakdirkan untuk menjadi raja di era manapun, dan mereka yakin. Para tuan muda yang jatuh ke tanah dan meratap sangat kontras dengan Teller yang berdiri di arena. Teller benar-benar berdiri di puncak dengan menginjak wajah para jenius ini. Pada saat yang sama, ini juga melambangkan satu hal. Mulai sekarang, Teller akan menjadi Raja Huaibei, dan keluarga Chen akan menjadi keluarga nomor 1. Jika masih ada yang tidak mau menerima, silakan datang dan tantang aku, tanpa memandang usia atau status. Teller berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap semua orang dengan pandangan rendah. Terjadi keheningan di sekitar arena, dan tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Ada dua sosok berdiri di loteng di kejauhan. Sekarang kamu bisa bertanding dengannya. Ini saat yang tepat untukmu turun ke lapangan. Pria yang berdiri di sebelah kiri berkata dengan ringan. Tidak, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Saya ingin menunggu kesempatan yang sangat baik. Jawab pria di sebelah kanan. Orang ini tidak lain adalah Saoki yang menghilang. Pada saat ini, seluruh wajah kanan Saoki memiliki garis-garis hitam, mata kanannya bersinar merah, dan dia tampak sangat aneh. Dia melirik Teller di arena, lalu melihat ke arah aula perjamuan di kejauhan. Dia baru saja menemukan Fang Yu sedang duduk di sana. Karena Fang Yu ada di sini hari ini, dia pasti akan mengambil tindakan. Dan Saoki sedang menunggu kesempatan ini. Begitu Fang Yu mulai bertarung dengan Teller, dia akan dapat memperoleh keuntungan. Dengan kekuatannya saat ini, bukanlah suatu masalah untuk menangkap dua orang yang terluka sekaligus. Fang Yu, panggung sudah disiapkan, dan kami tinggal menunggumu naik ke panggung dan memainkan peran pendukung. Saoki menatap ke arah aula perjamuan di kejauhan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Bab 429, pertunjukan dimulai. Jika masih ada yang menolak menerima tantangan ini, silakan maju dan tantang saya, tanpa memandang usia atau status. Setelah Teller menanyakan pertanyaan ini, suasana menjadi sunyi senyap. Seorang pria mengalahkan 40 pemuda luar biasa dari Huaibei dengan satu tangan. Siapa yang tidak mau menerimanya? Siapa yang berani tidak menerimanya? Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Teller berdiri di arena dengan mata tajam dan ekspresi bangga. Tatapan mata semua orang saat mereka melihat Teller tidak lagi hanya sekedar terkejut, tetapi juga bercampur takut. Dengan adanya orang saleh ini, siapa yang berani menyinggung keluarga Chen di masa mendatang? Semua orang di keluarga Chen yang ada di belakang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan tuan tua Chen bahkan merasa lega. Di kursi wasit, mata Zidu menatap Teller semakin panas. Tidak ada yang mau ikut. Teller melirik ke depan, senyum dingin dan menghina tersungging di wajahnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mencapai alam dewa transformasi dan sangat kuat, tetapi dia tidak menonjol pada saat itu dan tidak dapat berdiri di puncak suatu wilayah. Namun di kehidupan ini, dia baru berada di tahap Naschen Sol, tetapi dia sudah berada di puncak. Dia meremehkan kawanan semut di hadapannya. Namun, ia menikmati sensasi penaklukan. Dia suka melihat orang lain takut dan menyerah. Sebagai orang yang terlahir kembali, ia yakin bahwa dirinya adalah putra takdir. Dalam kehidupan ini, aku akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ada kegilaan yang tak terkendali di mata Teller. Di ruang perjamuan, Fang Yu mengambil tisu, menyeka mulutnya, dan berdiri. Wajah Steve berubah. Fang Yu tampaknya hendak mengambil tindakan. Nobu melihat Fang Yu berdiri dan bertanya, Tuan Fang, Anda mau kemana? Kudengar Teller sangat tampan, tapi sulit untuk melihatnya dengan jelas dari sini. Jadi mari kita mendekat untuk melihatnya, kata Fang Yu. Hah? Nobu tercengang. Dia tidak menyangka Fang Yu tertarik pada penampilan seorang pria. Tepat saat dia hendak berbicara, Fang Yu sudah berjalan menuju arena.
Steve mengikuti Fang Yu dan meninggalkan ruang perjamuan. Pada saat ini, Nobu teringat apa yang dikatakan Fang Yu kepadanya sebelumnya. Setelah hari ini, Taylor mungkin tidak akan bisa menikah. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Tuan Fang ini? Zinan, bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat juga? Nobu menatap Zinan yang berdiri di samping dan bertanya. Tidak, aku tidak ingin melihat Taylor, aku tidak ingin menikah. Wajah Zinan penuh dengan penolakan. Taylor belum tahu siapa kamu. Jangan takut, kami akan pergi dan melihatnya. Kami hanya akan melihat-lihat lalu pergi. Zinan sangat tidak mau, tetapi tetap ditarik oleh Nobu Qiang dan berjalan menuju arena. Taylor menatap kerumunan yang terdiam, menoleh dan menatap kursi wasit tanpa ekspresi. Zidu menggigil seluruh tubuhnya, dan segera berdiri, menggunakan kinya untuk mengeraskan suaranya. Ahem. Karena ke-40 kontestan telah jatuh ke tanah, saya nyatakan bahwa pemenang kompetisi seni bela diri ini adalah... Zidu hendak memanggil nama Taylor. Pada saat ini, Taylor tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Wajah Zidu berubah dan dia langsung diam. Taylor tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah lain, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Anda memang di sini. Semua orang yang hadir tercengang dan melihat ke samping mengikuti tatapan Taylor. Saya melihat seorang pemuda berbaju polos berjalan pelan menuju arena. Ketika melihat penampilan pemuda tersebut, banyak orang yang hadir seketika mengubah ekspresinya. Fang Yu. Inilah Fang Yu, yang membunuh Radit dan menyebabkan keluarga Zheng Agung runtuh dalam satu hari. Dia benar-benar datang. Orang ini adalah... Di sisi lain, semua orang di keluarga Chen menatap Fang Yu dengan ekspresi bingung. Ini Fang Yu. Wajah Barta sedikit berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam. Leo yang berdiri di samping, bergidik saat melihat Fang Yu muncul. Dia benar-benar memiliki trauma psikologis terhadap Fang Yu. Fang Yu, dialah yang membuat keluarga Zheng. Ya, Leo dan aku melihat kejadian ini dengan mata kepala kami sendiri, kata Barta dengan nada berat. Apa yang ingin dia lakukan dengan muncul di sini? Lori bertanya dengan cemas dengan wajah pucat. Tidak seorang pun menjawab pertanyaannya. Karena jawaban dari pertanyaan tersebut sudah jelas. Pada saat ini, Fang Yu sudah berjalan ke arena dan melompat. 2 detik kemudian, dia berdiri di arena, 2 atau 3 meter dari Taylor. Presiden Zhao, Fang Yu ada di sini. Di kursi wasit, lelaki tua berpakaian hitam itu tampak terkejut dan berkata kepada Zidu yang berdiri di sampingnya. Fang Yu. Zidu tidak menghadiri perjamuan keluarga Zheng, jadi dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri adegan Fang Yu bertarung dengan Radit dan menghancurkan keluarga Zheng seorang diri. Namun dia pernah mendengar tentang hal itu. Dia pernah mendengar tentang nama itu. Tapi aku tidak menyangka Fang Yu akan muncul hari ini. Oh, sial, Tuan Muda Fang benar-benar pergi ke arena. Nobu menatap kosong ke arah sosok Fang Yu di arena, tercengang. Kakak, bukankah Taylor sangat kuat? Mengapa Tuan Muda Fang ingin naik ke panggung? Zinan bertanya dengan suara rendah, sambil menarik ujung pakaian Nobu. Itu, sulit dikatakan. Ikuti aku dulu. Nobu melihat Steve berdiri di belakang kerumunan dan berjalan mendekat. Fang Yu, kamu sedikit terlambat, kata Taylor sambil menatap Fang Yu di depannya. Tidak, aku sedang duduk di ruang perjamuan menonton penampilanmu. Fang Yu berkata, harus kuakui, masakanmu rasanya cukup enak. Taylor menyipitkan matanya sedikit. Ternyata Fang Yu telah tiba pagi-pagi sekali, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Mengalahkan 40 master dengan satu tangan. Cukup mengesankan, kata Fang Yu. Taylor menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, karena kamu bisa mengalahkan Radit, kamu harus mengerti bahwa 40 orang itu hanyalah semut. Kamu seharusnya naik panggung lebih awal. Aku membosankan. Oh, kau tahu aku bisa mengalahkan Radit, tapi kau masih begitu percaya diri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Taylor mencibir dan berkata dengan ekspresi meremehkan, kamu akan segera mengetahui seberapa besar jarak antara aku dan Radit. Boom! Saat dia berbicara, ledakan momentum tiba-tiba meledak dari Taylor. Gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah. Terdengar seruan dari para penonton. Orang-orang yang berada di dekatnya terjatuh ke tanah akibat hembusan udara ini. Beberapa meja di kursi wasit yang tidak jauh dari sana runtuh dalam sekejap. Segera bentuk formasi, tapi jangan terlalu dekat, jaga jarak sekitar 30 meter. Perintah Zidu dengan nada mendesak. Keempat lelaki tua itu setuju dan segera bergegas keluar, berdiri di 4 lokasi yang berjarak 30 meter dari arena dan membentuk formasi. Tirai cahaya muncul, menutupi area seluas 30 meter di sekitar arena. Setelah lapisan perisai pelindung ini muncul, para penonton merasakan bahwa tekanan di udara jauh lebih lega. Sekelompok orang yang tersungkur ke tanah pun berjuang untuk berdiri. Di arena, Taylor berdiri di tempat, dengan gas hitam samar menyapu sekujur tubuhnya, disertai untaian petir. Taylor saat ini 2 kali lebih kuat dari saat dia pertama kali muncul. Dia belum melakukan gerakan apapun, tetapi hanya berdiri di sana membuat keempat lelaki tua yang membentuk formasi itu merasakan tekanan luar biasa. Tuan Muda Qin,
Mengapa Tuan Muda Fang ingin mencari masalah dengan Teller? Nobu bertanya pada Steve di sampingnya. Steve tidak dapat menjelaskan alasannya karena Fang Yu tidak pernah menyebutkannya. Tetapi dia menduga bahwa ini mungkin mentalitas orang yang kuat. Orang yang kuat selalu suka menantang orang kuat lainnya, kalau tidak, itu akan membosankan. Namun, Nobu tidak dapat mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Untuk mencegah adikmu menikah, Steve melirik Zinan yang bersembunyi di belakang Nobu dan berkata. Ah, Nobu tertegun, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Steve. Mungkinkah Fang Yu jatuh hati pada adiknya Zinan? Tapi tadi di ruang perjamuan, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Zinan sangat cantik, tetapi Fang Yu bahkan tidak memandangnya 2 kali. Apakah kamu pemalu? Benar. Seharusnya begitu. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan kata-kata Steve. Hati Zinan bergetar saat mendengar kata-kata Steve. Dia menatap sosok Fang Yu di arena, matanya yang jernih berbinar karena khawatir. Steve tidak tahu bahwa kata-katanya yang biasa akan mengubah hati seorang gadis selamanya. Ini, apakah Tuan Muda Fang yakin? Nobu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Karena Tuan Fang ada di atas panggung, dia pasti percaya diri. Apakah kamu tidak tahu keluarga Zheng? Steve mengerutkan kening. Keluarga Zheng? Nobu bingung. Meskipun ia lahir di keluarga Zhao, ia sebenarnya tidak terlalu sedih dengan urusan dunia seni bela diri. Ia biasanya asyik merayu gadis-gadis. Lupakan saja, aku tidak akan mengatakan lebih darimu. Kau akan mengerti nanti. Lihat saja baik-baik, kata Steve. Di loteng di kejauhan, Saoki menatap 2 sosok di arena dengan senyum dingin di wajahnya. Kegembiraan akhirnya akan dimulai. Bab 430, Kekuatan Penuh Teller. Aku harap kau bisa bertahan sedikit lebih lama, kalau tidak aku akan sangat kecewa. Teller mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan memutarnya di udara. Sebuah siklon hitam muncul di langit. Boom! Seberkas cahaya hitam melesat keluar dan menuju langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu menghindari serangan itu dengan berbalik ke samping. Boom! Cahaya hitam menyambar di udara dan mengenai perisai yang dibentuk oleh keempat lelaki tua berpakaian hitam itu, menyebabkan perisai itu runtuh seketika. Engah! Pada saat yang sama, keempat lelaki tua yang membentuk formasi itu memuntahkan darah dan jatuh. Setelah cahaya hitam mengalahkan perisai itu, cahaya itu terus melesat maju dan menghantam sebuah bangunan di kejauhan, menyebabkan bangunan itu runtuh. Itu hanya pernyataan yang meremehkan. Kekuatannya sungguh mengerikan. Cepat mundur, di sini berbahaya. Pada saat ini, semua orang yang menonton pertarungan di sekitar arena menyadari bahayanya dan mundur satu demi satu. Sosok Fang Yu secepat kilat. Dia datang ke sisi Teller dalam sekejap, mengepalkan tangan kanannya, dan memukul kepala Teller. Teller bahkan tidak menoleh, diam-diam melafalkan rumus ajaib itu dalam benaknya. Teknik perubahan bayangan. Sebelum tinju Fang Yu mengenainya, sosok Teller telah menghilang dari tempatnya. Tetapi tempat dia muncul tidak jauh, tepat di atas kepala Fang Yu. Telapak pemecah langit. Tatapan mata Teller dingin, dan dia menghantam kepala Fang Yu. Boom! Seluruh arena runtuh dalam sekejap. Fang Yu terbanting ke tanah dengan suara keras. Tanah diledakkan hingga menjadi sebuah depresi besar. Teller melayang di udara dan mengulurkan tangan kanannya ke tanah di bawah. Bas! Cincin roh bumi di jari telunjuk tangan kanannya memancarkan cahaya kuning redup. Tanah di bawah Fang Yu tiba-tiba menyusut, mengembun menjadi bentuk bilah pedang tajam, dan menusuk ke atas dengan ganas. Mereka yang sedang mundur kebetulan melihat Fang Yu ditikam ke langit oleh pedang raksasa yang terbuat dari lumpur. Sungguh mengejutkan. Melihat kejadian itu, banyak orang yang terkejut dan terjatuh ke tanah. Ya Tuhan, Nobu menatap pedang raksasa yang menunjuk ke langit. Hanya ada kengerian di matanya dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ujung pedang raksasa itu menekan punggung Fang Yu, menusuknya puluhan meter ke udara. Mata Teller dingin dan tangan kanannya tiba-tiba mengepal. Pedang raksasa itu langsung berubah menjadi potongan-potongan tanah kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian melilit Fang Yu. Dalam hitungan detik, Fang Yu terbungkus lapisan tanah dan berubah menjadi bola besar. Teller mengepalkan tangan kanannya, dan kepadatan tanah meningkat. Kakak. Bahkan kerikil yang ada di dalam tanah pun tidak mampu menahan tekanan dan hancur total. Kemudian, Teller tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Boom! Dengan suara teredam, seluruh bola tanah langsung menyusut setengah dari ukuran aslinya. Senyum sinis muncul di bibir Teller. Fang Yu tentu tidak dapat membayangkan bahwa ia dapat mengendalikan tanah. Oleh karena itu, Fang Yu terbungkus seperti bola oleh lumpur tanpa tindakan pencegahan apapun. Harus kukatakan, kau tidak punya kesempatan, kata Teller sambil mengayunkan tangan kanannya ke bawah. Seluruh bola tanah jatuh dengan cepat ke tanah seperti meteorit kecil. Kalau jatuh ke tanah dengan kecepatan seperti itu, saya khawatir tanah dalam radius 1 km akan terkena dampaknya. Namun ketika bola tanah berada sekitar 10 meter dari tanah. Boom! Bola tanah itu tiba-tiba meledak.
Di tengah kerikil yang berterbangan, sesosok tubuh melesat keluar dan melesat menuju Taylor di kejauhan. Fang Yu melirik Taylor di kejauhan, dan melihat cahaya kuning redup bersinar dari jari kanannya. Tampaknya setelah memasuki tahap Naschen Soul, kendali Taylor atas kedua cincin tersebut menjadi sedikit lebih kuat. Terakhir kali aku melawannya di Fury Mountains, dia tidak mampu mengendalikan tanah seperti ini. Menghadapi Fang Yu yang menyerbu ke arahnya, wajah Taylor berubah dan dia mengangkat tangan kanannya lagi. Cincin roh air memancarkan cahaya biru muda. Fang Yu bergerak seperti guntur. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Taylor dan menamparkan dada Taylor dengan telapak tangan kanannya. Cincin roh air bersinar terang. Retakan. Hampir dalam sekejap, dinding es setebal setengah meter mengembun di depan Taylor. Tinju Fang Yu menghantam dinding es. Pah! Dinding es hancur dalam sekejap. Namun cahaya cincin roh air masih saja menyilaukan. Dinding es terus menebal, mencapai titik di mana Fang Yu menghancurkannya dengan satu pukulan. Fang Yu, seorang pria kuat sejati tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kasar dan kekuatan fisik untuk bertarung. Taylor berkata dengan nada bercanda di balik dinding es yang semakin tebal, kau tahu, inti dari sistem kultivasi abadi Tiongkok kita, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, adalah sihir, bukan latihan fisik dan keterampilan bertarung. Seni bela diri, itu sesuatu yang hanya dipelajari oleh orang biasa, kamu. Boom! Sebelum Taylor bisa menyelesaikan kata-katanya, dinding es di depannya tiba-tiba ditembus. Sebuah kekuatan besar menghantam dada Taylor. Taylor mengerang, merasakan nyeri tajam di dadanya, dan terlempar mundur. Bagaimana mungkin? Pukulan Fang Yu tadi benar-benar mampu menembus dinding es yang semakin menebal. Hal yang paling menakutkan adalah pukulan ini tidak mengenai dada Taylor. Hanya kekuatan tinjulah yang mengenai Taylor. Mata Taylor dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia terlempar mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia memperhatikan dengan seksama dan mendapati Fang Yu sudah tidak terlihat lagi. Tidak bagus. Jantung Taylor berdebar kencang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Taylor segera berbalik, bola gas hitam mengepul dari tangan kanannya, dan dia melancarkan serangan dahsyat. Namun pukulan ini meleset. Tidak ada seorang pun di depanku. Teori yang baru saja Anda sebutkan membuat saya sangat tidak senang. Pada saat ini, suara malas Fang Yu terdengar di telinga Taylor. Wajah Taylor berubah dan dia mengepalkan tangan kanannya. Ratusan kerucut es kecil dan tajam langsung mengembun di sekujur tubuhnya dan melesat ke segala arah. Pah! Terdengar suara dari atas. Di atas. Hati Taylor tergerak, dan dia segera mengaktifkan teknik perubahan bayangan. Tetapi dia bahkan tidak punya waktu sedetik pun untuk melafalkan mantranya. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang tepat di kepala Taylor. Boom! Dengan suara keras, Taylor terjatuh dengan cepat ke bawah. Boom! Taylor jatuh ke tanah, memercikan awan debu. Orang-orang yang telah mundur ratusan meter melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak, mulut mereka terbuka, dan ekspresi mereka kaku. Ini. Tampaknya Taylor bukan tandingan Fang Yu. Situasi yang sama lagi. Hampir sama dengan apa yang kulihat di rumah Zeng terakhir kali. Saat itu, Radit juga berdiri di depan semua orang dengan sikap yang tak terkalahkan. Namun, setelah bertarung dengan Fang Yu, dia mulai dipukuli dengan keras. Pada akhirnya, dia terbunuh. Mungkinkah orang kuat lainnya yang baru saja mencapai kesucian akan jatuh di tangan Fang Yu? Semua orang memandang Fang Yu di udara dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Siapa sebenarnya pemuda ini? Anggota keluarga Chen tidak lagi memiliki semangat tinggi dan kesombongan seperti sebelumnya. Mereka semua tahu tentang tragedi keluarga Zeng. Saat ini, tampaknya tragedi ini akan terjadi lagi, dan akan terjadi di rumah mereka sendiri. Taylor, Lori menangis terseduh-seduh saat melihat Taylor terjatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Luoer bisa kalah? Barta menggeram dengan mata merah. Jangan berisik, Taylor tidak akan kalah. Pada saat ini, Patua Chen berteriak dengan marah. Begitu kata-kata itu terucap, tanah di kejauhan bergetar hebat. Tiba-tiba sebuah tornado kecil muncul di tanah, dan lumpur ada di mana-mana, menghalangi sosok-sosok yang ada di dalamnya. Fang Yu, yang berada di udara, menatap badai pasir dan sedikit menyipitkan matanya. Tendangan tadi tidak benar-benar meledakkan kepala Taylor. Tampaknya ada sesuatu di dalam tubuh Taylor yang melindungi kepalanya pada saat kritis. Jangkauan tornado perlahan meningkat dan secara bertahap naik lebih tinggi. Dari sudut pandang Fang Yu, dia bisa melihat sosok yang terjerat dalam udara hitam di tornado. Fang Yu, kekuatanmu memang di luar imajinasiku. Suara Taylor mencapai telinga Fang Yu. Dari kata pertama hingga kata terakhir, jaraknya menjadi lebih dekat. Sosok Taylor seperti hantu yang ditumpangkan. Dalam sekejap, dia melintasi jarak hampir 100 meter dan tiba di depan Fang Yu. Apa yang kamu dapatkan dari mata air spiritual Gunung Baichuan? Aku benar-benar penasaran. Pada saat ini, ada bola kabut hitam di belakang Taylor, dan wajah tengkorak besar muncul di kabut hitam. Mata Taylor berubah gelap, dan auranya menjadi sangat dingin.
Apapun yang kau dapatkan, itu seharusnya milikku. Nada bicara Teller sangat dingin. Kau merampas kesempatanku dan merampas keberuntunganku. Ini adalah kejahatan berat dan tidak bisa dimaafkan. Hari ini, aku akan mengambil kembali apapun yang bukan milikmu. Begitu dia selesai berbicara, wajah hantu di belakang Teller tiba-tiba membuka mulutnya. Bersambung.